안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Korea yang berjudul Puppet. Ayo kita mulai. Seorang gadis yang selalu ingin mencoba mengakhiri hidup menjalani terapi hipnotis untuk melupakan semua tekanan dan kesedihan dalam hidupnya. Melalui hipnotis ini diharapkan dia bisa terlahir kembali untuk menjalani hidup dengan semangat baru. Selain mengobati orang, profesor muda bernama Ji-hoon ini juga mengajar di sebuah universitas dan menjelaskan tentang hipnotis yang dia pakai di era modern untuk tujuan penyembuhan. Untuk membuktikan semua teorinya, seorang relawan bernama Yuri berkata dia bersedia dihipnotis. Singkat cerita, hipnotis yang diperlihatkan itu cocok dengan teori yang dijabarkan, tapi ternyata ada yang sedikit meleset. Yuri memang kembali melakukan apa yang diperintahkan tadi, tapi tidak merespon perintah selanjutnya. Ketika di-stop secara paksa, dia malah mengamuk. Suatu saat teman Ji-hoon yang bernama Junki berkata akan berkencan dengan seorang gadis bernama Hyunjin. Ji-hoon dan Junki adalah dokter yang berbeda karakter di mana Ji-hoon selalu rasional dalam segala hal termasuk urusan perasaan. Tibalah saatnya Junki berkencan dengan gadis yang dimaksud. Awalnya biasa saja sampai Hyunjin tiba-tiba melihat penampakan sesosok hantu di atas dan langsung mengajak Junki untuk pergi. Kembali ke Ji-hoon, dia menyapa Yuri yang sudah terlihat normal. Yuri berkata lain kali profesor harus mentraktirnya karena dia sudah membantunya tadi. Malamnya ketika Ji-hoon berbicara di telepon lewat speaker, ada sebuah pertanyaan dari Junki yang sedikit mengganggu di mana dia menanyakan apakah sebenarnya Ji-hoon itu kesepian. Menurut Junki, walaupun Ji-hoon mengganti wanita setiap malam, dari pancaran matanya mengatakan dia sebenarnya tidak bahagia dan lebih terkesan kesepian. Di hari berikutnya pun, Ji-hoon tampak mengeluarkan air mata di saat dia sarapan sendirian di meja makan. Karena itu, pemeriksaan mata dilakukan dan menurut Junki seharusnya tidak ada masalah. Ini lebih ke masalah psikologi seperti kesepian yang secara tidak sadar mempengaruhi indera manusia. Berbeda dengan teori Ji-hoon yang mengatakan kesepian itu datang dari minimnya sinar matahari dan menurunkan hormon yang melepaskan serotonin. Karena itu lebih dianjurkan vitamin D untuk kasus seperti ini. Intinya, dia tetap tidak mau mengakui dan Junki hanya berpesan carilah gadis baik-baik seperti apa yang dia lakukan. Sewaktu Ji-hoon berjalan pergi, Junki berkata Hyunjin gadis yang dipacarinya itu akan berkunjung nanti. Rencananya Junki akan mempertemukan mereka karena Hyunjin yang mengalami insomnia. Tak lama setelah itu, Ji-hoon yang sedang mencari file melihat Junki yang sedang berjalan dengan seorang gadis di luar dan singkat cerita Hyunjin lalu bertemu dengan Ji-hoon. Setelah sesi tanya jawab berakhir, Ji-hoon mengatakan kepada Junki bahwa Hyunjin mengalami masalah yang disebut Dissociative Identity Disorder, yang artinya mengalami kepribadian ganda yang juga suka berhalusinasi. Menurut Ji-hoon itu semua disebabkan trauma masa lalu. Jadi sekarang, Junki ini menghadapi dua masalah sekaligus, yaitu gadis di masa lalu dan sisi lainnya mengalami masalah mental. Sudah pasti ini hal yang tidak mudah dan Ji-hoon menyarankan untuk berhenti mendekatinya. Junki sendiri malah menganggap sebaliknya di mana hal ini justru membuatnya akan lebih ingin menjaga Hyunjin. Menurut Ji-hoon ini benar-benar konyol, apalagi pelayan bar yang mengatakan itulah yang dinamakan cinta. Tai kebo pun beraroma bubblegum. Ji-hoon yang teoritis tidak mengerti apa itu cinta. Menurutnya ini sangat menggelikan. Cerita lalu lanjut lagi ke Hyunjin yang sedang membuat boneka kayu. Lagi-lagi dia merasa melihat hantu perempuan yang berdiri di pojokan. Besoknya di rumah sakit, dia menceritakan apa yang terjadi di mana ada hantu yang menatap dan mengikutinya kemana-mana. Dia juga berkata tidak bisa tidur tanpa obat dan kehilangan kesadaran. Tapi ketika kesadaran itu kembali, Hyunjin mengaku tidak ingat apa yang telah dia perbuat. Beberapa orang mengatakan padanya ada orang mati yang ingin melakukan kontak, tapi menurut Ji-hoon itu sudah pasti berbeda. Teorinya itu semua disebabkan oleh faktor stres ekstrim atau shock. Jadi satu-satunya cara Ji-hoon ingin menghipnotis untuk melakukan komunikasi dengan bagian Hyunjin yang lain. Baru saja akan dimulai, Hyunjin memperlihatkan pupil matanya yang aneh yang menandakan keberadaan sisi lainnya. Ji-hoon bertanya siapa namanya, dan sosok itu malah menjawab dia bisa melihat Ji-hoon yang menginginkan badan Hyunjin sambil sedikit menggodanya. Saat itu Ji-hoon agak salah tingkah dan memerintahkan dia untuk bangun dari hipnotisnya dalam hitungan ketiga.
Setelah sadar, Hyunjin mengaku tidak mengingat apapun. Ji-hoon berkata ini hanya sebuah permulaan dan mengajaknya bertemu lagi di tempat yang lebih terang di sesi berikutnya. Besoknya, Ji-hoon kembali menjelaskan seputar teorinya di kelas dan Yuri terlihat sangat terkesima dengan presentasinya. Di hari berikutnya, Hyunjin bertemu kembali dengan Ji-hoon di ruang terbuka dan hipnotis kembali dilakukan. Hyunjin disuruh kembali ke masa lalunya dan di sana dia masuk ke sebuah rumah lalu melihat kekasihnya yang bernama Taewoo tergeletak bersimbah darah. Karena melihat ekspresinya, Ji-hoon menenangkannya dengan menyuruhnya kembali ke masa indah bersama Taewoo. Sebuah adegan romantis masa lalu kembali mempengaruhi Hyunjin dan Ji-hoon pun ditarik secara tidak sadar untuk mempraktekkan adegan itu kembali bersamanya. Setelah itu Ji-hoon menyadarkan dan menyuruhnya untuk kembali dalam hitungan ketiga. Sepertinya yang kembali bukan Hyunjin asli melainkan sisi lain dirinya. Sosok itu berkata pria yang bernama Taewoo itu berencana meninggalkannya dan Hyunjin hanya bisa menangis seperti gadis bodoh. Jadi aku, dan akhirnya aku, dia tidak mengucapkan dengan jelas tetapi memberikan sinyal bahwa sepertinya kekasihnya itu telah dihabisinya. Setelah hipnotis selesai, Ji-hoon menjelaskan teori secara ilmu pengetahuan dan pertemuan selanjutnya akan dilakukan minggu depan. Malamnya, Ji-hoon mulai memikirkan Hyunjin dan besoknya Junki berkata akan melamar Hyunjin. Mendengar itu, Ji-hoon hanya berjalan pergi. Pertemuan selanjutnya dengan Hyunjin, Ji-hoon bertanya secara personal mengenai pendapatnya tentang Junki. Hyunjin sendiri menjawab standar di mana Junki pria yang sangat baik dan berhak mendapatkan gadis yang baik pula. Mendengar itu, Ji-hoon merasa ada kesempatan karena sebenarnya mungkin dia juga sudah mulai suka dengan Hyunjin. Sesi hipnotis kembali dimulai dan kali ini yang hadir adalah dirinya yang lain. Ji-hoon bertanya siapa namanya dan jawaban dari gadis ini langsung pada intinya di mana ini bukan sesuatu yang ingin Ji-hoon tahu. Dia juga menyambung bahwa Hyunjin sendiri suka padanya bukan Junki. Setelah itu dia mulai menggoda Ji-hoon dan entah terjadi atau tidak, cerita selanjutnya sudah memperlihatkan Hyunjin yang diantar pulang oleh Junki. Besoknya dia mulai salting ketika bertemu dengan Hyunjin. Tanpa berlama-lama, treatment lanjutan pun dimulai. Kali ini Ji-hoon berkata akan sedikit berbeda, di mana Hyunjin akan menuju ke masa yang melahirkan trauma yang telah membagi pribadinya menjadi dua bagian. Kali ini ternyata tidak begitu banyak drama, dan tak terasa treatment pun akan segera berakhir yang hanya menyisakan beberapa kali lagi pertemuan. Tapi sepertinya hal ini terasa menyedihkan untuk keduanya. Malamnya, Ji-hoon berkata kepada Junki yang mungkin dia merasa suka dengan seorang pasien. Junki masih tidak menyadari yang dimaksud itu adalah Hyunjin. Besoknya, Hyunjin menemui Ji-hoon dan memberikan bunga sebagai tanda terima kasih karena bagaimanapun hari itu adalah hari terakhir Hyunjin menjalani treatment. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka lalu melanjutkan treatment. Di saat Hyunjin tertidur, Ji-hoon menggunakan kesempatan itu untuk membelai rambutnya dan pegang sana-sini. Saat-saat itu Ji-hoon teringat mahasiswanya yang bertanya bisakah hipnotis digunakan untuk menggait gadis yang kita sukai? Hal ini seperti memberikan ide baru dan Ji-hoon mempraktekannya. Diam-diam dia menghipnotis Hyunjin untuk memikirkan dan merindukannya, ditambah Hyunjin akan terus ingin bertemu dengannya apapun yang terjadi di setiap hari Minggu jam 3 sore. Di tengah-tengah sesi itu Hyunjin yang lain membuka mata dan tersenyum sinis. Besoknya benar saja, Hyunjin datang menemuinya walaupun di luar sedang hujan. Seketika mereka menjadi pasangan baru, dan setelah itu sisi lain Hyunjin datang lalu berkata, jiwa malangmu menjual badan kotor. Setelah mendengarkan itu, Ji-hoon melakukan hipnotis untuk menyuruh bagian Hyunjin lainnya agar tertidur selamanya, karena kalau enggak suka berisik dan datang tak diundang yang merusak suasana. Ji-hoon sepertinya cukup culas dengan menyuruhnya datang setiap minggu, dan di saat Hyunjin melangkah keluar dari rumah, maka dia akan melupakan apa yang sudah terjadi. Selagi gadis kerudung merah masuk ke kandang serigala, Junki dengan setianya menunggu Hyunjin di tempat lain. Hyunjin datang dengan pakaian tipis yang padahal cuaca sedang bersalju. Dia berkata tidak mengingat apapun yang terjadi sebelum dia datang ke sana dan merasa ketakutan untuk semua ini. Suatu hari pas di hari Minggu, kebetulan Junki sedang berada di rumah Hyunjin. Selagi Hyunjin sedang sibuk memasak, Junki berkata dia mengantuk dan ngoroklah dia di sana. Tepat jam 3 sore, Hyunjin tiba-tiba seperti orang yang sedang dikontrol dan berjalan pergi. Sesadarnya Junki, dia bingung kemana perginya Hyunjin. Setiap minggu Hyunjin akan menghampiri Ji-hoon dan setelah ewes-ewes, dia pun akan melupakan segalanya. Di hari berikutnya, Yuri menghampiri dan mengajak Ji-hoon untuk ngopi.
Di momen itu juga Yuri mengutarakan rasa sukanya kepada Jihoon. Yang namanya kucing garong, hal itu pun tidak disia-siakan sedangkan acara ngopi pun bubar. Yuri langsung diangkut pulang ke apartemennya. Setelah itu hari Minggu di jam yang sama, Hyunjin datang menemui Jihoon dan terlihat Jihoon sudah mulai gerah. Ditambah lagi, Yuri menelpon dan mengatakan dia sudah berjalan ke arah apartemennya. Jihoon pun segera turun dan mengarahkan Yuri pergi. Di apartemen, Hyunjin menangis dan merasa ada yang berkata, dia juga mencampakkanmu, kau tidak bisa bahagia. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah dia dinyatakan sembuh, Hyunjin kembali melihat sesosok penampakan perempuan. Keesokan harinya, seorang gadis tampak berkonsultasi dengan Jihoon seputar perasaannya, dan kondisinya mirip dengan Jihoon yang menyukai orang yang sama dengan temannya sendiri. Saat itu Jihoon berkata di sini bukan tempat untuk curhat dan menyarankan dia untuk menyatakan cintanya kepada orang tersebut. Setelah itu siapa sangka gadis tersebut malah mengakhiri hidup dengan terjun bebas dari atas gedung. Malamnya Junki berkata dia akan segera melamar Hyunjin, tapi masalahnya Hyunjin kehilangan ingatannya dari waktu ke waktu. Jihoon agak gugup dan menjawab mungkin itu efek samping dari treatment yang akan membaik seiring berjalannya waktu. Hari Minggu waktunya Hyunjin ke apartemen Jihoon dan kali ini dia merasa sangat terganggu dengan kehadiran Hyunjin yang lalu mendorongnya. Biasanya Hyunjin akan keluar dari rumah itu tanpa mengingat apapun, tapi kali ini dia tampak sedih dan menangis. Hari itu disaksikan oleh Junki sendiri dan dia mulai mencurigai sesuatu. Jalan sana-sini hari pun sudah malam dan tepat di belakang Hyunjin, ada sosok wanita berpakaian putih berdiri di belakangnya. Hyunjin sendiri menyadari sosok tersebut tapi tidak berani melihat ke belakang. Sesampainya dia di apartemen, Junki sudah menunggu di dalam. Dengan sabar, Junki tetap sayang dan membantu membasuh kakinya. Setelah itu, dia bertemu dengan Jihoon dan menanyakan kenapa dia melakukan semua ini kepada Hyunjin. Jihoon hanya menjawab maaf, dan setelah itu Junki pun berjalan pergi. Satu sisi, Jihoon juga sepertinya menyesal, tapi apapun itu hubungan pertemanan mereka tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Karena itu, Jihoon akhirnya menghipnotis Hyunjin kembali untuk menyuruhnya melupakan semuanya yang berhubungan dengan dirinya. Setelah itu, Jihoon kembali menjalani hari-harinya yang selalu kesepian, tapi dia selalu meyakini dirinya sendiri bahwa kesepian itu hanya karena kekurangan zat kimia serotonin. Berjemur atau mengkonsumsi vitamin D, juga resep Prozac untuk depresi, maka semuanya akan kembali membaik. Tapi anehnya, saat itu juga dia seperti melihat roh gadis yang mengakhiri hidup tempo hari. Tak berapa lama Yuri datang dan Jihoon pun tiba-tiba pingsan. Sesadarnya, dia mengajak Yuri untuk melangsungkan pernikahan. Di apartemen, Hyunjin memainkan boneka kayunya yang seakan mengekspresikan kesedihan. Sesosok hantu memeluknya dari belakang dan Hyunjin seakan menikmati sentuhan itu. Di tempat lain, Jihoon yang sedang bersama Yuri kaget melihat wajah Yuri yang berubah seperti Hyunjin, tapi versi hantunya. Tiba juga hari di mana Junki ingin melamar Hyunjin. Semua sudah diatur dengan baik, tapi sayangnya di saat Hyunjin melihat cincin itu, dia teringat akan kekasihnya yang tewas. Hyunjin mulai tidak terkontrol dan akhirnya Junki tertusuk oleh pisau pahatan yang sedang dipegang Hyunjin. Tak hanya satu tusukan tapi banyak. Walaupun begitu, Junki tetap baik sampai akhir dan Hyunjin sendiri berteriak histeris ketika dia sadar. Momen itu cuma sebentar dan dia berkata, "Tunggulah, aku akan kembali," sambil tersenyum. Tak berapa lama dia sudah di depan apartemen Jihoon. Setelah itu Jihoon dibawa ke apartemen Hyunjin dan melihat temannya yang sudah bersimbah darah. Dia menanyakan apa yang terjadi, tapi Hyunjin tidak menggubris pertanyaan itu dan berkata dia menyukai Jihoon dari awal pertama kali mereka bertemu. Tak hanya itu, Hyunjin bahkan mengingat apa yang terjadi dengan mereka selama ini. Jihoon habis kesabaran dan mencekiknya sambil berkata menjauhlah darinya. Hyunjin terkapar dan di saat Jihoon meminta maaf di depan Junki, dari belakang Hyunjin bangun dan melayangkan palu ke Jihoon, tapi beruntungnya dia masih bisa menghindar. Pintu apartemen terkunci sendiri dan ada sebuah tali yang melilit kaki dan lehernya. Setelah itu Jihoon diikat dan semua otot juga uratnya dilumpuhkan, lalu dijadikan boneka puppet. Hyunjin berkata dia akan merawat Jihoon dengan baik dan mereka akan bersama selamanya. Tamat. Kadang pelajaran yang paling menyakitkan itu datang dari seorang yang menyamar menjadi seorang teman ataupun kekasih hati. Kamu tidak akan mengerti kerusakan yang kamu lakukan kepada orang lain sampai hal yang sama terjadi kepadamu. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.